Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Hasbi Alwafi, jurusan Ilmu Komputer semester 4. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Kuis Online Berbasis Web pada SMA Arif Rahman Hakim, Kota Tangerang Selatan. Tahapan-tahapan Object Oriented Analysis and Design. Pada Object Oriented Analysis and Design, pada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem, salah satu yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique yang diciptakan oleh Ron Book. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT adalah model objek, model dinamis, dan model fungsional. Dalam pengembangan sistem berbasis objek, diperlukan tahapan proses analisis yang akan dilakukan dengan tahapan desain atau perancangan sistem. Analisa sistem. Analisa perancangan sistem kuis online berbasis web memiliki beberapa keunggulan serta perbedaan dari sistem yang berjalan pada saat ini. Sistem yang diusulkan telah berkomputerasi, lebih mudah digunakan, waktu yang tersedia lebih fleksibel, serta bahan ajar dapat tepat waktu dan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Rancangan basis data. Rancangan basis data bertujuan untuk memperolehnya basis data yang lebih baik dalam menggunakan ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses, dan mudah dalam manipulasi data, serta bebas dari redundasi data. Entity Relationship Diagram atau yang disingkat ERD. Terkait dengan sistem kuis online berbasis web, adapun gambar di bawah ini dari rancangan Entity Relationship Diagram ERD. Use Case Diagram. Tahap pertama dari analisis dengan UML adalah menafsirkan kebutuhan fungsional ke dalam use case diagram. Berikut ini adalah penafsiran use case atas kebutuhan fungsional. Jumlah aktor pada use case diagram ini ada 3, yaitu admin, guru, siswa, di mana setiap user tidak memiliki hak yang sama atas sistem tersebut. Admin memiliki seluruh hak akses dalam aplikasi e-learning berupa manajemen guru, siswa, kelas, mata pelajaran, dan registrasi siswa. Untuk guru, memiliki hak akses memposting atau mengupload materi, manajemen tugas atau kuis, manajemen kelas, dan mata pelajaran. Dan untuk siswa, hanya memiliki hak untuk melihat serta mengedit profil, mengubah kelas yang ditempati, mengunduh atau download berupa username dan password. Activity Diagram. Activity Diagram merupakan model analisis yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses aktivitas. Diagram ini dapat dipakai untuk berbagai model proses. Pada diagram ini menjelaskan bagaimana guru dan siswa memulai aktivitas dengan mengisi form yang berisi username dan password. Hasil isian ini kemudian oleh sistem dilakukan autentikasi atau keaslian dengan data yang ada dalam database. Apabila tidak sesuai, maka anggota akan mengulang lagi mengisikan username dan password. Apabila telah selesai dan sesuai dengan database, maka guru dan siswa akan mendapat tampilan beranda. Sequence Diagram. Sequence Diagram menggambarkan objek yang ada dalam use case dan message yang berjalan dalam suatu use case. Diagram ini juga menggambarkan objek dan relasinya. Pada diagram di samping menjelaskan use case diagram untuk use case login. Anggota melakukan input username dan password ke dalam form login. Selanjutnya, form login akan melakukan autentikasi apakah username dan password tersebut sama dalam database. Selanjutnya, menu utama akan menerima jawaban apakah data tersebut ada dalam database. Setelah itu, menu utama akan menampilkan informasi dan meneruskan kepada anggota beserta hak-hak aksesnya. Kelas Diagram. Kelas diagram menggambarkan sebuah kelas dan hubungan antar kelas tersebut di dalam sistem. Rancangan antarmuka User Interface. Berikut ini adalah form menu utama siswa. Form menu utama siswa ini berfungsi untuk melihat menu utama atau tampilan awal sebelum siswa mengerjakan tugas atau kuis, melihat nilai, melihat mata pelajaran, melihat materi, dan untuk edit profil serta edit username dan password.
Di bawahnya terdapat form menu tugas atau kuis. Rancangan form ini berfungsi untuk mengetahui tugas atau kuis yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang didapat dari penelitian ini adalah perancangan sistem kuis online berbasis web sebagai berikut. Sistem kuis online berbasis web dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pelajar karena memiliki sistem media pembelajaran yang lebih modern. Sistem kuis online berbasis web baik dalam fungsionalitas, efisiensi, berguna, dan handal saat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat tepat waktu dalam hal menyampaikan bahan ajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.